Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Shalom anak-anak. Anak-anak, kalian sudah makan belum hari ini? Kalau kalian sudah makan, pernahkah kalian menghitung berapa kalori yang kalian makan? Anak-anak, ternyata manusia itu kalau makan, lelaki dewasa hanya membutuhkan 2.500 kalori dalam satu hari. Berapa piring itu? Tetapi pernahkah kalian tahu bahwa ada yang makan sebanyak 20.000 kalori setiap hari? Wah, ini pasti orangnya makannya banyak dan tentunya pasti gemuk-gemuk. Benar anak-anak, mereka ini adalah para atlet sumo. Atlet sumo ini makan setiap hari itu 20.000 kalori. Itu banyak nggak Kak Tony? Itu banyak sekali anak-anak. Mereka dalam satu hari makan cuma 2 kali. Atlet sumo ini, kalau kalian lihat, karena ini adalah olahraga tradisional Jepang, kalian akan melihat mereka tubuhnya yang gemuk-gemuk dan besar-besar. Mereka kalau makan anak-anak itu bisa makan 5-10 mangkok nasi. Dan mereka juga minum bir. Dan makanannya itu disebut chanko nabe. Makanan ini terdiri dari sup yang penuh dengan ikan, sayuran, daging, dan tahu, yang semuanya bertujuan untuk menyediakan kalori bagi para pesumo. Bahkan mereka bisa juga makan telur bisa puluhan dalam setiap hari. Loh, olahragawan atau olahraga sumo kok makannya begitu banyak? Anak-anak, tahu nggak berat mereka? Mereka ini punya berat kurang lebih 400-600 pound. Artinya 181 kilo hingga 272 kilo. Wah, mana ada olahraga kok orangnya gemuk-gemuk dan berat-berat begitu? Ya, memang ada. Dan setelah diteliti oleh ahli kesehatan, tubuh mereka ini ternyata sehat anak-anak. Dan mereka ini dapat bergerak dengan gesit. Mereka bisa berguling, berputar, melompat. Dan mereka punya daya tahan untuk bisa tidak didorong. Itu sangat kuat sekali anak-anak. Karena olahraga ini memang melibatkan 2 orang di dalam sebuah lingkaran dan mereka saling mendorong, dan siapa yang keluar dari lingkaran atau menyentuh lantai di luar lingkaran maka dianggap kalah. Nah, oleh karena itu kenapa tubuh mereka berat? Supaya sulit untuk didorong, tetapi mereka ini juga sehat-sehat. Anak-anak, mengapa bisa tubuhnya gemuk seperti itu dan olahraganya sehat dan sangat gesit? Anak-anak mereka ternyata berlatih loh. Mereka berlatih mulai jam 4 pagi setiap hari. Mereka berlatih macam-macam latihannya. Dari berlatih kuda-kuda. Wah, itu sangat berat sekali anak-anak untuk latihan kuda-kuda. Karena mereka akan melakukan itu dan berusaha didorong. Juga harus mengangkat kakinya setiap pagi 150 hingga 300 kali. Para pegulat sumo itu juga melatih gerakan full split serta teknik jatuh yang tepat. Mereka bisa memutar, mereka bisa juga berguling. Dan latihan ini berlangsung bertahun-tahun anak-anak. Mereka berlatih dari pagi sampai malam. Dan yang sangat unik sekali, mereka harus berlatih semua adat dan perilaku orang-orang Jepang atau bangsa Jepang yang sudah berlangsung sejak
15 abad yang lalu. Tampaknya aneh mereka memakai kimono kemana-mana, menggunakan sandal atau sepatu khusus. Mereka harus mengikat tali dengan kimono yang benar. Mereka juga bahkan harus bisa berbahasa Jepang. Jadi kalau ada orang ingin menjadi pegulat sumo, mereka harus mengikuti tradisional dan bahasa Jepang juga. Ini dilatih tiap hari dan mereka akhirnya bisa bertanding di dalam pertandingan-pertandingan internasional. Dan ada yang menang, ada yang kalah. Mereka akan berlatih lagi. Mereka punya asrama untuk di sana mereka dilatih bertahun-tahun seperti sekolah. Dan mereka bisa naik terus, bertambah kekuatannya, bertambah tekniknya. Semuanya itu belajar anak-anak. Sama seperti kalian juga belajar di sekolah. Kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu prosesnya belajar. Tidak bisa melompat langsung menjadi kelas 6, langsung kelas 3 SMA. Wah, nggak bisa. Kita harus melalui proses belajar. Demikian pula ketika kita belajar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Ada waktu untuk belajar. Ada waktunya satu demi satu direnungkan. Kemudian dilakukan. Baca firman lagi. Kemudian diingat. Mungkin dihafal. Itu adalah proses belajar. Oleh karena itu Amsal pasal 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Jadi kalau engkau belajar dengan setia, kita belajar dengan setia, maka kita akan mendapatkan kebenaran itu ada di dalam pikiran kita. Keadilan juga demikian. Belajar untuk jujur atau memiliki integritas. Bahkan kita bisa memilih mana jalan yang benar dan mana yang jahat. Dan kemudian itu akan masuk di hatimu dan itu akan menyenangkan jiwamu, menyenangkan pikiran kita, perasaan kita. Itu prosesnya belajar. Tidak bisa langsung tapi satu demi satu, hari demi hari, jam demi jam. Sehingga kita tidak sadar ternyata dipenuhi oleh firman. Kita menjadi orang yang bijaksana karena melakukan firman Tuhan. Jadi sama seperti sumo, dia seorang yang jadi sama seperti pegulat sumo. Dia belajar dari kecil, kemudian terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan akhirnya mereka menjadi atlet pegulat sumo profesional. Semuanya itu ada prosesnya. Bagaimana makannya, bagaimana latihannya, bagaimana melakukan teknik yang benar. Itu semuanya latihan anak-anak. Kita juga demikian. Kita belajar terus firman Tuhan tiap hari, membaca. Jangan lupa dilakukan. Kalau cuma baca doang, gak bisa. Belajar dan melakukan. Maka engkau akan dipenuhi dengan firman. Yang tadi dikatakan bahwa dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kejujuran dalam setiap jalan kita. Wah, sudah makan apa belum hari ini? Jadi atlet pegulat sumo. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.